Penawaran dan permintaan untuk dana pinjaman dan pertukaran valuta asing atau pasar perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka terdapat pasar valuta asing dan pasar dana pinjaman. Yang pertama, pasar dana pinjaman. Pasar dana pinjaman adalah pasar di mana orang-orang yang ingin menabung menyediakan dana pinjaman dan orang-orang yang ingin meminjam mendapatkan dana pinjaman untuk investasinya. Penawaran pada pasar dana pinjaman berasal dari orang-orang yang mempunyai pendapatan berlebih yang mereka gunakan untuk ditabung atau dipinjamkan. Pada pasar dana pinjaman terdapat satu suku bunga, yaitu pengembalian keuntungan dari tabungan dan biaya peminjaman. Dalam hal ini diasumsikan bahwa sistem keuangan hanya terdiri atas satu pasar yang disebut dengan pasar dana pinjaman. Semua penabung mengunjungi pasar ini untuk menyimpan tabungannya, sedangkan semua peminjam mengunjungi pasar ini untuk memperoleh pinjaman. Untuk memahami pasar dana pinjaman dalam perekonomian terbuka, maka dengan menggunakan rumus S sama dengan I ditambah NCO atau tabungan sama dengan investasi domestik ditambah arus keluar modal neto. Dalam pasar dana pinjaman, tingkat suku bunga real akan mempengaruhi pada jumlah tabungan, investasi, dan arus keluar modal neto. Ketika tingkat suku bunga di negara X naik, maka akan meningkatkan semangat menabung warga di negara tersebut sehingga jumlah tabungan akan meningkat. Tapi investasi akan turun dan arus keluaran modal neto juga akan turun karena biaya peminjaman untuk proyek investasi tersebut menjadi lebih mahal. Kelebihan dana pinjaman seimbang dengan permintaannya. Pada tingkat suku bunga keseimbangan, penawaran dana pinjaman seimbang dengan permintaannya. Artinya, pada tingkat suku bunga keseimbangan, jumlah orang yang ingin menabung tepat sama dengan jumlah investasi domestik dan arus keluar modal neto yang diinginkan. Yang kedua, pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Persamaan yang digunakan dalam pasar valuta asing adalah NCO sama dengan NX atau arus keluar modal neto sama dengan ekspor neto. Persamaan ini menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara pembelian dan penjualan aset modal di luar negeri sama dengan ketidakseimbangan antara ekspor dan impor barang dan jasa. Sebagai contoh, ketika suatu negara mengalami surplus perdagangan, pihak asing membeli lebih banyak barang dan jasa dalam negeri dibandingkan dengan penduduk dalam negeri yang membeli barang dan jasa asing sehingga permintaan mata uang domestik oleh asing pun ikut meningkat. Sebaliknya, jika negara mengalami defisit perdagangan, penduduk akan menghabiskan uang lebih banyak untuk barang dan jasa asing daripada uang yang mereka peroleh dari penjualan di luar negeri, sehingga permintaan mata uang asing yang meningkat. Nilai tukar real menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan mata uang domestik. Jika tingkat suku bunga real di bawah titik keseimbangan, jumlah penawaran mata uang domestik akan lebih sedikit dari jumlah permintaan. Pada titik keseimbangan nilai tukar real, permintaan mata uang domestik dari luar negeri yang berasal dari ekspor neto, barang dan jasa domestik sama dengan penawaran mata uang domestik dari penduduk yang berasal dari arus keluar modal neto domestik. Materi selanjutnya yaitu bagian C, hubungan antara pasar valuta asing dan pasar dana pinjaman. Yang pertama, arus keluar modal neto. Berdasar pada penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa persamaan pada pasar dana pinjaman dan pasar valuta asing adalah S sama dengan I ditambah NCO dan NCO sama dengan NX. Pada pasar dana pinjaman, penawaran berasal dari tabungan nasional, permintaan berasal dari investasi domestik, dan arus keluar modal neto dan tingkat suku bunga real menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Pada pasar valuta asing, penawaran berasal dari arus keluar modal neto, permintaan berasal dari ekspor neto, dan nilai tukar real menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Arus keluar modal neto (NCO) adalah variabel yang menghubungkan kedua pasar ini. Di pasar dana pinjaman, arus keluar modal neto adalah bagian dari permintaan di pasar valuta asing.
arus keluar modal neto merupakan sumber penawaran. Faktor utama yang menentukan arus keluar modal neto adalah tingkat suku bunga real. Dan yang kedua, keseimbangan simultan dalam dua pasar. Beberapa kurva berikut menunjukkan tentang pasar dana pinjaman dan pasar pertukaran valuta asing secara bersama-sama menentukan variabel-variabel ekonomi makro yang penting dari perekonomian terbuka. Yang pertama, kurva yang menunjukkan dana pinjaman tabungan nasional merupakan sumber penawaran dana pinjaman investasi domestik dan arus keluar modal neto merupakan sumber permintaan untuk dana pinjaman. Dan tingkat suku bunga keseimbangan menyebabkan jumlah dana pinjaman yang ditawarkan dan jumlah dana pinjaman yang diminta seimbang. Kedua, kurva yang menunjukkan arus keluar modal neto menunjukkan tentang tingkat suku bunga yang menentukan arus keluar modal neto. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi di tanah air membuat aset domestik lebih menarik dan hal ini mengurangi arus keluar modal neto. Oleh karena itu, kurva arus keluar modal neto dalam kurva menjadi miring ke bawah. Ketiga, kurva ini menunjukkan pasar pertukaran valuta asing dikarenakan aset asing harus dibeli dengan mata uang asing. Jumlah arus keluar modal neto dari sebuah kurva yang menentukan penawaran mata uang lokal yang ditukarkan dengan mata uang asing. Nilai tukar real tidak mempengaruhi arus keluar modal neto sehingga kurva penawarannya vertikal. Bagian D. Kebijakan dan peristiwa mempengaruhi perekonomian terbuka. Yang pertama, defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran pemerintah terjadi saat pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan pemerintah. Defisit anggaran pemerintah merepresentasikan tabungan publik yang negatif sehingga mengurangi tabungan nasional. Dengan demikian, defisit anggaran pemerintah mengurangi penawaran dana pinjaman, meningkatkan tingkat suku bunga, dan membatasi investasi. Dan pada perekonomian terbuka, defisit anggaran pemerintah menaikkan tingkat suku bunga real, membatasi investasi domestik, menyebabkan mata uang naik, dan mendorong neraca perdagangan ke arah defisit. Yang kedua, kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan merupakan kebijakan pemerintah yang secara langsung memengaruhi jumlah barang dan jasa yang diimpor atau diekspor oleh suatu negara. Kebijakan perdagangan yang umum adalah yang pertama tarif, yaitu pajak pada barang impor. Dan yang kedua kuota impor, yaitu batasan jumlah barang tertentu yang dapat diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Kebijakan perdagangan memberikan beberapa pengaruh pada ekonomi makro. Pertama yaitu mempengaruhi net ekspor karena net ekspor sama dengan ekspor dikurangi impor. Kedua, menentukan kemana arah kurva bergeser karena kuota impor mengurangi pada suatu nilai tukar real yang diberikan. Karena kebijakan perdagangan tidak mengubah tabungan nasional atau investasi dalam negeri, kebijakan ini tidak mempengaruhi neraca perdagangan. Untuk tingkat tertentu, tabungan nasional dan investasi domestik, nilai tukar real menyesuaikan untuk menjaga neraca perdagangan yang sama. Kebijakan perdagangan memiliki efek lebih besar pada ekonomi mikro daripada pasar makroekonomi. Dan yang ketiga, ketidakstabilan politik dan pelarian modal. Pelarian modal atau capital flight adalah gerakan pengurangan aset yang besar dan tiba-tiba dari suatu negara. Biasanya karena ketidakstabilan politik, pelarian modal memiliki dampak terbesar terhadap negara dari mana modal yang melarikan diri, tetapi juga mempengaruhi negara-negara lain. Jika investor menjadi khawatir tentang keamanan investasi mereka, modal cepat dapat meninggalkan ekonomi, suku bunga meningkat, dan mata uang domestik terdepresiasi. Dan yang terakhir, studi kasus krisis finansial Asia 1997 sampai 1998. Krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang besar memutuskan untuk mengambangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor, namun strategi ini terbukti sia-sia, sehingga dengan cepat hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya karena investor asing kehilangan kepercayaan di pasar Asia dan membuat mata uang dan aset-aset Asia secepat mungkin.
Untuk mencegah terjadinya penularan dari krisis nilai tukar negara tetangga tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi terjadinya serangan terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut meliputi kebijakan pelebaran rentang intervensi atau spread dan intervensi pasar valuta asing. Sebagai langkah pertama, pada 11 Juli 1997, Bank Indonesia memperlebar rentang intervensi nilai tukar dari 8% menjadi 12% dengan batas bawah Rp2.374 dan batas atas Rp2.678. Selain itu, untuk mengurangi permintaan terhadap valuta asing, maka transaksi forward jual rupiah antara bank dengan non-residen dibatasi menjadi hanya $5 juta per nasabah. Berbagai kebijakan nilai tukar tersebut ternyata tidak mampu meredam depresiasi lebih lanjut terhadap nilai tukar rupiah. Intervensi pasar valuta asing Bank Indonesia hanya memberikan dampak yang sangat marginal, sementara cadangan devisa mulai menurun akibat kebijakan ini. Dalam rangka mencegah terkuras habisnya cadangan devisa, maka pemerintah pada tanggal 14 Agustus 1997 mengambil kebijakan untuk mengembangkan rupiah dengan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Kebijakan ini sama seperti yang dilakukan negara-negara tetangga seperti Thailand, mengembangkan nilai tukar baht sesuai mekanisme pasar pada tanggal 2 Juli 1997 dan Filipina mengembangkan peso pada tanggal 11 Juli 1997. Penerapan sistem nilai tukar mengambang ini mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah lebih lanjut. Bahkan hanya dalam jangka waktu 4 bulan setelah ditetapkan sistem nilai tukar mengambang, rupiah melemah hingga sebesar 53,2% dari sebesar Rp3.035 per $1 Amerika atau US dollar pada akhir Agustus 1997 menjadi sebesar Rp4.650 pada akhir Desember 1997 dan bahkan pada akhir Januari 1998 nilai tukar anjlok menjadi Rp10.375. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut terutama disebabkan tingginya arus modal keluar dan peningkatan kegiatan spekulasi terhadap rupiah. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan beberapa permasalahan di dalam negeri seperti kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik. Kuatnya pengaruh ketidakstabilan sosial dan politik terhadap perkembangan nilai tukar tercermin dari pergerakan nilai tukar sejalan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di dalam negeri. Sebagai gambaran, pada saat terjadi kerusuhan sosial pada Mei 1998, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai sebesar Rp10.525 per $1 dibandingkan dengan kurs bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp7.970 per $1. Krisis nilai tukar dengan disertai gejolak sosial di dalam negeri tersebut telah mengakibatkan meroketnya laju inflasi dan kontraksi ekonomi yang sangat dalam pada tahun 1998. Namun sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin membaik, stabilitas moneter dapat terjaga serta tidak terdapat gejolak sosial yang berarti perkembangan nilai tukar rupiah pada tahun 2003 cenderung stabil dan menguat.